Baiklah, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Florencia Riahta Tarigan, NPM 1917051011. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai tugas ke-6 untuk melengkapi mata kuliah teori bahasa dan automata, yaitu mengenai mesin Meili dan mesin Moore. Pendahuluan, yang pertama itu FSA atau Finite State Automata yang telah dipelajari. Ini adalah FSA yang dapat menerima ataupun menolak string yang diinputkan. Misalnya ada string AAABB diterima atau tidak oleh FSA, itu disebut sebagai acceptor. Berikut contoh daripada FSA, di mana ada string AA dan BA diterima oleh FSA tersebut, sedangkan string yang lain itu ditolak. Pada mesin Moore, outputnya berasosiasi dengan state atau tertulis pada setiap state, sehingga jumlah state ini sama dengan jumlah output. Berikut adalah beberapa tanda itu ada key, yaitu himpunan state, kemudian ada himpunan output, fungsi transisi, simbol state awal, ada himpunan output, dan fungsi output untuk setiap state. Salah satu contoh penerapan mesin Moore ini adalah untuk memperoleh sisa pembagian. Contohnya itu adalah mesin Moore untuk menentukan n-mod 2 dengan inputan berupa biner. Jadi di sini kita hitung n-mod 2 itu hasilnya hanya 2, yaitu 0 dan 1. Sehingga nilai key itu ada A dan B karena jumlah output hanya 2, yaitu 0 dan 1. Kemudian inputannya itu juga ada 2, 0 dan 1. Transisi itu akan didapat. S-nya itu himpunan awal itu ada A. Kemudian outputnya itu adalah 0 dan 1, dan fungsi outputnya itu adalah 0 untuk state yang A, dan fungsi output yang B itu adalah 1. Berikut adalah tabelnya. Sehingga didapat nilai key itu sama dengan AB, dan kemudian inputan 01, transisi A menuju 0 itu A, transisi A menuju 1 itu B, transisi B menuju 0 itu A, transisi B menuju 1 itu B. Berikut adalah gambar daripada mesin Moore. Selanjutnya itu ada 7 mod 2, ada 1 dan 7, bilangan binernya itu 0, 1, 1, 1, 10 mod 2 itu adalah 0, 1, 0 merupakan binernya. Jadi berikut adalah mesin Moore-nya. Kemudian ada namanya mesin Meili. Mesin Meili ini terdiri dari 6 tuple, sama seperti Moore. Ada key, himpunan state, kemudian ada himpunan output, input, kemudian ada fungsi transisi, state awal, himpunan output, dan juga fungsi output untuk setiap state. Pada mesin Meili ini, output berasosiasi dengan state, tetapi pada mesin Meili, output berasosiasi. Maksudnya di sini pada mesin Moore, output berasosiasi dengan state, sedangkan pada Meili ini berasosiasi dengan input, sehingga fungsi outputnya itu adalah fungsi output, state input sama dengan output. Tidak ada aturan yang jelas dalam membentuk graf transisinya. Contohnya yaitu suatu mesin akan mengeluarkan output Y jika suatu string memiliki akhiran 2 dengan simbol yang sama, yaitu 00 atau 11. Dan sebaliknya T, mesin tersebut memiliki 3 state dengan himpunan biner. Diketahui nilai key itu adalah A, B, dan C, kemudian ada state awal 0 dan 1. Outputnya itu adalah Y dan T, dan himpunan awalnya adalah A. Syaratnya itu adalah 00 atau 111 dengan output Y, selain itu outputnya T. Dari syaratnya itu 00 atau 11 outputnya Y, dan selain itu outputnya T, diperoleh fungsi sebagai berikut. Nilai fungsi outputnya itu A0 itu T, A1 itu T, input 0 atau 1, fungsi output B0 itu Y, fungsi output B1 itu T, inputnya 0011, fungsi output C0 itu T, fungsi output C1 itu Y dengan input 000111. Diperoleh graf transisinya sebagai berikut. Jadi kita tes dia karena tadi yang menerima sebelumnya syaratnya itu 00 atau 111, outputnya Y, selain itu outputnya T. Berarti yang outputnya Y itu hanya yang 00, 100, 100, selain itu outputnya T. Berikut adalah fungsi
atau state mesin Meili-nya. Kemudian ada ekuivalensi mesin Moore ke Meili. Ekuivalensi mesin Moore ke mesin Meili ini adalah merubah mesin Moore menjadi mesin Meili dengan kemampuan yang sama. Caranya dengan menghapus label output pada setiap state, menambahkan label output pada setiap input. Selanjutnya adalah ekuivalensi mesin Moore ke Meili. Jadi ekuivalensi mesin Moore ke Meili ini ada B1. B1 tuh di sini B dengan nilai fungsi outputnya itu 1, kemudian dengan fungsi transisi B dengan inputan 1 itu kembali ke B. Jadi di sini dia fungsi transisinya di sini. Kemudian untuk dia mesin Meili dia digabung antara fungsi output dengan dia nilai inputnya. Begitu juga dengan ini, di mana fungsi output A itu adalah 0, kemudian fungsi output B itu adalah 1, dan nilai inputan nilai state A inputan 1 itu menuju B. Jadi A state 1 itu menuju B. Untuk mesin Meili dia itu digabung antara fungsi output dan fungsi inputan transisi. Ada ekuivalensi yang kedua mesin Moore ke mesin Meili. Jadi contohnya itu pada diketahui suatu state seperti ini. Jadi di sini adalah mesin Moore, kita ubah ke mesin Meili yang ekuivalen. Jadi dari graf transisi tersebut kita ketahui bahwa nilai outputnya itu sebagai berikut fungsi outputnya. Kemudian untuk mesin Meili yang ekuivalen itu kita hanya menggeser yang di dalam, kita hanya menggeser yang ini aja, yang fungsi outputnya itu keluar. Jadi 00, 11, 00, kemudian 11. Untuk di ekuivalensi mesin Meili ke mesin Moore ini, caranya itu adalah state pada mesin Moore yang terbentuk diperoleh dari kombinasi antara state mesin Meili dengan output mesin Meili selanjutnya ditelusuri. Misalkan ada mesin Meili dengan nilai key itu A, B, C dan outputnya itu adalah 01. Jadi jumlah state ini ada 3 kali 2 yaitu 6 state. Sehingga nilai fungsi output A0 itu 0, kemudian fungsi output A1 itu 1, fungsi output B0 itu 0, fungsi output B1 itu 1, fungsi output C0 itu 0, fungsi output C1 itu 1. Kemudian ada contoh sebagai berikut, contoh daripada state mesin Meili kita ubah ke mesin Moore. Jadi didapat bahwa nilai fungsi transisinya sebagai berikut. Jadi ini kita berikut adalah hasil ekuivalensi dari mesin Meili ke mesin Moore. Karena state A1 dan B0 tidak punya jalur masuk, maka state itu dapat dihapus, yaitu yang state A1 dan B0. A1 dan B0 gak punya input jalur masuk, berarti ini bisa dihapus, maka state yang benar itu seperti ini. Berikut adalah hasil presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.